Beliau Singapurnya di belakang tembok dari kamar ini. Beliau tinggal di sini. Sesi selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya. Kalau yang mau bertanya kita batasi satu media 3 pertanyaan barangkali. Begitu biar cepat waktunya. Jangan langsung frame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Pohon dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Pohon. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Pohon di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, ini kita sekedar itu saja. Yang pertama oleh penyampaian dari Pak Kades Arsin. Ya, kalau udah Pak Tony silakan Pak. Ini juga dulu. Sebelum dimulai ini menyampaikan terima kasih. Apa ya? Tentu karena proses sedikit memahami karena kami sempat di awal tuh jadi kuasa hukumnya, lalu kemudian beliau mencabut, beliau menunjuk kuasa hukum yang lain. Printer, komputer yang ada di rumah beliau itu kan adalah kebutuhan beliau berkaitan dengan surat menyurat di rumah. Nah, saya kira apakah itu pencetak dokumen palsu, saya kira teman-teman bisa lihat sekelas komputer itu apakah sama dengan pencetak uang yang ada di Makassar, kan tidak, karena dokumen yang diterbitkan itu kan bukan dokumen seperti printan biasa. Itu saya hanya membantu jawab ya, kurang lebihnya nanti silakan tanyakan ke kuasa hukum Pak Sekdes. Kalau misalkan yang mantan kepala desa itu memang dia terlibatannya apa? Kita tidak ingin mengomentari itu karena ranahnya berbeda dengan kami. Tapi memang kami ingin sampaikan pada saat penggeledahan di 3 titik itu ditemukan dokumen yang diduga dipalsukan oleh kepala desa sebelumnya. Karena itu jelas munculnya di tahun-tahun sebelum Bapak Arsin menjadi kepala desa. Mulai sadar dipalsukan itu kapan? Dipalsukan apa? Dokumennya itu mulai sadar kalau itu dipalsukan. Oh enggak, kita menduga, perihal kapannya kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau yang itu pastikan tahun 2022. Gimana? Pihak kalau garapan iya. Kamera bang. Garapan ya. Bang, penegasan bang terkait pencatutan nama warga bang. Penegasan lagi bang. Ada benar itu bang? Pencatutan nama warga Terkait SHGB. dalam hal ini, kalau bicara historinya, itu kan seperti yang saya sampaikan bahwa di sini tuh akan ada pembangunan oleh pengembang. Dari beberapa warga yang merasa, nah ini kan yang merasa dulu pernah menggarap di pinggir laut, lalu kemudian datanglah ke desa untuk dibuatkan surat garap. Ini terjadi di kepala desa sebelumnya juga kan gitu. Nah, dari surat garap itu dalam waktu yang bersamaan datang juga tuh pihak ketiga tadi itu untuk menawarkan biaya pengurusan, menawarkan jasa pengurusan. Maka muncul keinginan, ada yang merespon. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan semua itu disiapkan dan dikonsep oleh pihak ketiga tadi. Nah, mengenai apakah ada
mobilisasi pengumpulan KTP, silakan tanya kepada warga, baik itu yang sudah memberikan keterangan di Mabes maupun yang belum. Kalaupun hari ini ada yang mengatakan tidak pernah, silakan nanti tanyakan siapa rangkaiannya. Karena Desa Pohon itu desa kecil kok, akan ketemu siapa dari mana dan seperti apa. Jadi kami tidak bisa mengomentari perihal fakta itu, tapi berdasarkan warga yang menyampaikan keterangannya di Mabes Polri, tidak ada mobilisasi ataupun kemudian memaksa untuk menyerahkan atau pencatutan. Semua berdasarkan permohonan dan mereka tanda tangani. Mereka tanda tangani. Kalaupun ada dokumen-dokumen yang cenderung melenceng, dipastikan itu bukan produk Desa Kohol. Teman-teman tahu lah, minimal bagaimana proses pemeriksaan di Baris Krim. Di beberapa surat mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nah, atas iming-iming itulah kemudian beliau mengiyakan, lalu kemudian beliau lakukan, walaupun beberapa produk itu juga sudah terbit di periode pengadesa sebelumnya. Jadi kita tidak masuk terlalu dalam ya, tapi intinya apa yang dilakukan kepala desa Bapak Arsin ini sepanjang yang beliau ketahui menjalankan sebagaimana pelayanan publik di tingkat desa. Adapun yang terjadi hari ini adanya kesalahan itu semata-mata disebabkan minimnya atau Sampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Pohon dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.